Shalom Bapak Ibu Saudara. Di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-9, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Ini adalah lanjutan dari khotbah yang saya sampaikan di hari Minggu. Maka mesti kita memperhatikan saudara Bapak Ibu untuk bagaimana menyikapi apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita serukan kepada Tuhan. Jangan sampai apa yang kita serukan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, lalu kemudian ini menjadi doa kekejian di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara Bapak Ibu, kita mesti memeriksa diri, memeriksa secara serius apa yang kita sampaikan haruslah menjadi satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai doa dan seruan permohonan kita menjadi doa, menjadi seruan, menjadi permohonan yang justru sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Itulah kelicikan yang terus kita sampaikan. Itulah kecurangan kita di dalam bertuhan. Senang menyampaikan apa yang menjadi kesenangan kita, lalu tidak senang menyampaikan dan melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Kita memeriksa diri, jangan sampai sesuatu yang kita inginkan kepada Tuhan hanya bertujuan untuk memuaskan hasrat kesenangan, perasaan dan selera kita. Sehingga kita belajar untuk memeriksa diri dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sehingga setiap apa yang kita sampaikan di dalam tutur kata, di dalam ucapan kita, dan sampai kepada apa yang kita kerjakan haruslah mendatangkan kesenangan bagi Tuhan kita. Haruslah mendatangkan keberkenanan untuk satu hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulutmu memuji Tuhan, seruanmu menyenangkan Tuhan, kata-katamu mengagungkan Tuhan. Tetapi periksa diri, sudahkah perilaku, sudahkah praktek hidup, sudahkah perjalanan dan langkah-langkah kita juga memuji Tuhan, atau justru hanya sekedar kata, pernyataan dan kalimat, tetapi tidak sampai kepada melakukannya. Maka ini menjadi sebuah kekejian. Menyenangkan Tuhan di dalam kata-kata, tetapi tidak menyenangkan Tuhan di dalam tindakan. Ini adalah sebuah kekejian. Kita berkata Tuhan baik, kita berkata Tuhan hebat, tetapi kalaulah kita tidak melakukan apa yang menjadi ketetapan hukumnya, ini menjadi sebuah pernyataan, menjadi sebuah seruan, menjadi sebuah pengakuan yang melukai hati Tuhan. Sebab kalaulah kita hanya berkata Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya, bahkan kita juga mempercayai Tuhan di dalam kalimat kita, di dalam narasi kita, di dalam ucapan kita. Bahkan setan pun juga mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Sehingga Yesus di dalam otoritasnya, di dalam kekuatannya, dia mampu menaklukkan apapun. Tentang sakit penyakit, Yesus mampu menyembuhkan, memberikan mujizat kepada orang yang membutuhkan, menyembuhkan seorang yang mengalami sakit kusta, Yesus pun mampu melakukan. Menyembuhkan sakit penyakit apapun, Yesus mampu melakukan. Bahkan Alkitab berkata juga di dalam Matius pasal 8 bahwa Yesus juga mampu menaklukkan roh-roh setan. Sehingga dua orang yang kerasukan setan, yang mereka datang menjumpai Yesus berkata, jangan engkau hukum aku sebab belum waktunya. Maka itu menandakan bahwa Yesus berkuasa atas apapun. Yesus menaklukkan alam semesta di bawah otoritasnya.
Maka saudara, tidak cukup hanya mempercayai Tuhan di dalam pengakuan kita. Tidak cukup menyampaikan Tuhan hebat, Tuhan baik, berkuasa. Tetapi mesti kita memperhatikan diri. Sudahkah diikuti dengan cara hidup kita, sehingga pernyataan itu menjadi pernyataan yang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Itulah hal yang mesti kita perhatikan, saudara, Bapak Ibu. Setiap hari pergumulan kita adalah bagaimana menaklukkan diri dan di dalamnya Tuhan disenangkan. Sulit, selalu saya sampaikan, sulit untuk menaklukkan diri. Tetapi inilah pergumulan kita yang ujungnya, yang muaranya pasti menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Agur bin Yaqi, jauhkanlah kiranya kebohongan dan kecurangan daripadaku ya Tuhan Allahku. Jangan engkau abaikan, jangan engkau menolak doaku sebelum aku mati. Maka seruan kita harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Tentu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berkata Tuhan itu baik, maka lakukanlah hal yang baik. Sekalipun kita tidak mendapatkan hal-hal yang baik, yang tidak seukuran dengan pikiran dan perasaan kita. Tetapi kita belajar, saudara, menikmati hidup yang Tuhan percayakan. Di dalam takutmu kepada Tuhan, di dalam percayamu kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu juga adalah bagian dari kebaikan Tuhan. Ingatlah, kebaikan Tuhan telah memindahkan kita dari neraka ke dalam kerajaannya. Itulah kebaikan Tuhan yang tidak bisa dilukiskan oleh apapun. Lalu tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengingat kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berseru dan berfellowship, bersekutu dengan Dia. Maka apapun hari-hari ini, saudara, yang kalaulah keadaan kita tidak cocok dengan pikiran dan perasaan kita, tidak cocok dengan selera kita, maka pastikan langkah-langkahmu haruslah berjalan pada jalannya Kristus. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi satu hal yang menyukakan hati Tuhan. Seperti lagu yang baru kita nyanyikan, kuatkan dan teguhkanlah aku Tuhan. Maka di dalam seruan doa kita, Tuhan pasti berkenan. Sebab yang kita minta adalah supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk kita mampu menjalani hari-hari ini di dalam ketetapan kehendak-Nya. Itulah seruan yang menyenangkan Tuhan. Sehingga di dalam seruan-seruan itu Tuhan dimuliakan. Sekalipun menyakiti hatimu, menyakiti perasaanmu, tetapi justru menyenangkan hati Tuhan. Kuatkanlah hatiku Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan. Tolong bukan berpusat kepada kesenanganmu, tetapi tolong di sana berbicara tentang bagaimana berpusat kepada perasaan Tuhan. Sehingga pertolongan Tuhan menguatkan kita menjalani hari-hari ini bersama dengan Kristus. Haleluya. Haleluya. Maka harapan kami, saudara, sebagai Bapak Gembala di tempat ini, untuk seluruh jemaat GKIP semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, berfellowship, berkumpul dan bersekutu untuk menyenangkan Tuhan, dan belajar untuk mengerti kehendak Allah. Alkitab mencatat, usahakanlah dirimu untuk mengerti kehendak Tuhan. Maka ada daya, nilai juangnya, ada pencapaian, ada pengorbanan yang harus kita lakukan untuk mengerti kehendak Tuhan. Ada proses belajar di sana, saudara. Ada proses menaklukkan diri, ada proses menyangkal diri, ada proses memikul salib demi Kristus itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan ketetapan hukum-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, biarlah kiranya seruan kami, permohonan kami menjadi sebuah permohonan yang menyukakan Tuhan. Seruan kami adalah bagaimana dan apa yang mesti kami lakukan untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Meskipun kami sulit di dalam menjalani hari-hari ini, tetapi keyakinan dan kepercayaan kami, Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti menguatkan kami, menolong dan menguatkan kami
di dalam menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Seluruh jemaat Getkin Kasih Perawang di dalam limpah kemurahan Tuhan semakin mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Roh Kudus yang membantu kami, Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus yang menghibur kami, Roh Kudus yang menegur kami, Roh Kudus yang mengarahkan kami kepada kebenaran-Mu, sehingga seluruh hidup kami menjadi hidup yang menyukakan hati Tuhan. Ampunkanlah kesalahan kelemahan kami, sehingga di dalam waktu-waktu kami menjadi waktu yang menyenangkan Tuhan, menjadi waktu yang kudus, dan itu berkenan di hati Tuhan. Terpuji Tuhan buat bangsa kami, buat Indonesia, buat daerah di mana kami bertempat tinggal, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Tuhan memberkati, sehingga juga apapun yang terjadi di dalam negeri kami, maka kami terus bersama dengan Tuhan. Kami berguna bersama dengan Tuhan. Kami bisa bersama dengan Tuhan, yang itu merujuk kepada kesenangan dan kesukaan-Mu. Di dalam nama Yesus, inilah doa persekutuan kami, kehidupan kami yang memusrahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur puji Tuhan. Amin.